mau bertanya. Nah, ini ada pertanyaan dari Francis Christian. Katanya di sini menyampaikan, Pak Isdar, boleh nggak di-share pengalamannya? Bagaimana meyakinkan BOD output dari implementasi flexibility ini lebih besar dari investasi dan effort dalam penerapan flexibility ini. Jadi ada hitung-hitungannya gimana nih cara meyakinkan BOD-nya gitu. Kemudian juga mengingat konsep ini mungkin aja tren reaktif dari dampak pandemik, implementasi di Indonesia ke depannya sepertinya belum tahu hasilnya gimana gitu. Nah, kalau tadi sempat disampaikan sama Pak Isdar ya, COVID ini sebagai akselerator gitu. Tapi mungkin ada juga yang menganggap ini cuma tren pada saat COVID aja gitu. Mungkin setelah COVID-nya berubah, bisa jadi ada yang kembali ke sebelumnya gitu. Jadi mungkin boleh direspon Pak Isdar, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih banyak pertanyaannya ya Pak Francis ya, Francis Christian. Nah, jadi tadi seperti paparan saya, teman-teman semua, bahwa kita bisa melihat bahwa supply and demand workforce itu nggak akan berimbang. Dan ini akan terjadi sampai 5 tahun ke depan. Kita juga lihat tadi dari riset kami, bahwa faktor nomor 2 yang menentukan mereka attract untuk join atau enggak, itu adalah flexibility dan work-life balance. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak memasukkan itu, apakah kita ready untuk nggak bisa mengattract talent? Dan flexibility jangan salah, tadi saya kemukakan, bukan cuma mengattract talent, tapi 60% employee yang bekerja di tempat kita itu akan ngelihat ke tempat yang lain kalau di tempat kita nggak offer flexibility. At the same time, cara meyakinkan ke BOD-nya adalah, itu tadi saya bilang, sama seperti jawaban saya di pertanyaan sebelumnya, adalah tunjukkan hard facts-nya bahwa productivity itu nggak menurun kok. Bahwa teman-teman itu bisa dengan happy, employee experience-nya juga nggak terganggu bekerja dari rumah. Dan jangan salah, buat kita yang bekerja dari rumah, banyak sekali benefit gitu ya, yang bisa kita sebenarnya lakukan kalau misalnya kita bisa gain that benefit from our practice. Jadi banyak juga orang begini ya teman-teman saya, dan ini nggak bermaksud menceritakan siapa-siapa gitu, tapi banyak sekali direktur, chief of something, CXO gitu, di mana-mana saya ketemu, itu ketika saya berapat dengan mereka, kedengeran mereka lagi juga melakukan Zoom meeting dengan orang lain. Bahkan ada yang bilang, Pak, saya tuh Zoom meeting bisa sampai 3 loh dalam satu waktu. Dalam hati saya, emang bisa. Emang bisa produktif kalau kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita tahu lah, manusia itu punya keterbatasan span. Saya ini belajar psikologi ya teman-teman. Jadi saya tahu betul span of of attention manusia itu seperti apa gitu. Memori kita itu paling banyak hanya bisa ingat 7 digit. Gitu. Kalau udah lebih itu mesti ditulis gitu ya. Kalau enggak mesti di-chunking, mesti ada tekniknya supaya kita bisa ingat gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini teman-teman yang bisa kita yakinkan ke BOD kita. 1, productivity tidak terganggu. 2, tren sulit buat attract sama meretain talent, dan ini adalah hal-hal yang penting. Nah, mungkin bisa ditunjukkan juga misalnya seberapa sulitnya mengattract role-role tertentu di company kita gitu. Misalnya dan sekali lagi teman-teman, menurut kami di Mercer itu bukan cuma menjadi tren sesaat. Even sampai 5 tahun ke depan itu akan menjadi tren di mana kita lebih fierce lagi in our war of talent. Saya aja nih teman-teman di Mercer kehilangan beberapa konsultan, termasuk konsultan yang senior, sangat sulit untuk merekrut penggantinya gitu. Yang sekaliber mereka gitu ya. Dan di risk management kami, karena saya adalah salah satu board of director di Mercer, jadi kami melakukan risk assessment, itu likelihood-nya udah yang paling top gitu. Nah, jadi ini akan terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi mungkin sampai beberapa tahun ke depan, sampai supply workforce kita bisa lebih baik, lebih banyak, dan lebih berkualitas di tahun-tahun mendatang. Mungkin itu Mbak jawaban dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Isdarwan. Jadi kita
berpengaruh sekali ya peran kita nih HR untuk transformation gitu. Salah satunya mengadakan flexibility itu juga kan untuk me-attract talent. Losing talent gitu kan, kita juga kehilangan kesempatan untuk bisa berstrategi bareng dengan talent-talent yang top-top itu gitu ya. Jangankan untuk war talent, mungkin kita dilirik sama talent aja enggak gitu ya. Kalau war kan berarti ada apa istilahnya ada tarik menarik gitu kan antara beberapa gitu. Kalau itu jangan-jangan kita nggak masuk liga gitu kan yang dilirik sama para talent gitu. Jadi mungkin itu cukup kalau jadi BOD-nya mungkin cukup itu ya Pak untuk memanas-manasi gitu ya untuk bisa fleksibel gitu. Jadi tadi Baik sebenarnya Pak. tipis. Jadi sebenarnya Mbak Ira tadi tipis-tipis saya bilang Mercer is recruiting. Mercer is recruiting katanya tuh. Ini talent war dimulai malah di sini nih jadinya. Mudah-mudahan nggak dimarahin ya sama Pak Kus ya. Sama Anda Mbak. Enggak lah Pak lah. Ini bagian dari ngobrolnya kita para HR kan gitu. Dan mungkin termasuk gimana ada perpindahan gitu. Baik Bapak Ibu mungkin udah tinggal waktunya juga sedikit lagi nih. Dan kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan lagi, ada yang mau mungkin mempertanyakan langsung, bertanya langsung ke Pak Isdar nih, mungkin satu orang saya persilahkan. Kalau mungkin mengetik lagi kan nanti lama lagi ngetiknya gitu. Mau unmute boleh gitu. Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya nih. Tadi sudah ada 4 orang yang pertanyaannya dijawab oleh Pak Isdar. Ada atau kalau misalnya dari Bapak Ibu sudah cukup untuk bertanya, mungkin saya kembalikan ke Pak Isdar untuk closing statement mungkin ya Pak. Jadi bagaimana kita yang pada saat di track ini jadi bagian dari para transformer nih. Transformer untuk HR transformation di perusahaan masing-masing gitu dengan tanggapannya terhadap pengembangan bagaimana situasi post atau pasca pandemik gitu kan, dan juga dengan digitalisasi yang semakin banyak ini gitu. Jadi silakan Pak Isdar closing statement-nya. Ya, jadi mungkin closing statement saya teman-teman mirip seperti opening statement saya gitu ya. It's the time for CHRO to show our impact to the organization. It is our time. Nah, tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa membaca ini ke depan arahnya bola nih kemana nih. Kalau pemain bola, pemain bertahan itu yang paling penting itu vision dalam melihat arahnya bola gitu ya, visi permainan itu sangat penting. Pemain tengah juga gitu, pemain depan juga gitu. Nah, kita di HR itu sangat penting untuk membaca ini arahnya akan kemana. Dan kalau kami baca arahnya, beberapa hal yang tadi saya kemukakan sebenarnya itu arah ke depan gitu ya. Jadi transformasi kita harus nanti fokus ke skills, kita harus fokus ke flexibility, dan kita harus fokus ke employee experience. Itu 3 dari banyak hal yang harus kita fokuskan ketika kita melakukan HR transformation. Dan saya sangat paham betul challenges yang sedang terjadi saat ini pada teman-teman, seperti yang tadi teman-teman sampaikan di awal, tapi teman-teman percayalah, kalau kita berusaha, kita bergerak, kita akan selalu bisa mengatasi masalah-masalah itu. Saya mengutip sebuah lagu dari Miley Cyrus ya, judulnya The Climb. Dia bilang, keep on moving, keep climbing, keep the faith, keep the faith. Keep your faith, teman-teman. Terima kasih.